Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita mau taruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh ada untuk menyembah-Mu. Yesus, terus pegang tangan kami. Terus Tuhan, pegang seluruh hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak
Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Terus pegang hidup kami Tuhan. Terus pimpin langkah kami Tuhan. Kau menyertai Tuhan kami dan keluarga kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau bersuka cita bersama dengan keluarga kami di rumah. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Biarpun kita di rumah, tetapi kita bisa bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kita. Ada bapak, ibu, dan anak-anak semuanya. Kita berkumpul bersama-sama. Kita mau bersuka cita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa alangkah baik dan indahnya jika kita hidup bersama-sama, rukun bersama, karena di sanalah berkat Tuhan akan tercurah buat kita semuanya, buat keluarga kita. Alangkah baiknya dan indahnya. Terima kasih Tuhan. Yes. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang tujuh dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, kita mau satukan keluarga kita. Kita mau bersama-sama bergandeng tangan. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah, kita mau bergandeng tangan dan keluarga kita semua yang ada di rumah. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau melayani Engkau Tuhan.
Terus bawa Tuhan setiap keluarga kami, untuk kami boleh mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Amin Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan, kami puji nama-Mu, sebab nama-Mu tinggi luhur, kudus dan mulia. Kami datang bersimpuh dalam hadirat-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Agung dan mulialah nama-Mu ya Bapa-Ku, ya Tuhan. Biar seluruh bumi penuh dengan pujian, sorak-sorai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya.
setia. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu saja. Kami tahu Engkau punya rancangan yang teristimewa, melebihi segala hikmat pikiran kami, melebihi dari segala angan-angan di hati kami. Engkau punya rancangan damai sejahtera atas hidup kami, atas keluarga kami, bahkan rancangan hari depan yang penuh harapan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memanggil kami adalah Allah yang setia. Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan kami menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri, umat yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Tak pernah sekali-kali pun Engkau akan meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau beserta kami selama-lamanya. Juga dalam setiap dinamika kehidupan kami, dinamika kehidupan rumah tangga kami, Tuhan, kami tahu dan kami yakin Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau berotoritas, berdaulat penuh atas hidup kami, keluarga kami ya Tuhan. Sehingga tiada satu pun yang perlu dicemaskan, yang membuat hati kami galau, khawatir. Karena jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Tuhan sudah menjamin oleh firman-Mu yang berkata bahwa kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Kami dan keluarga kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Karena itu kami menyerahkan Tuhan hidup kami, keluarga kami yang kami kasihi di dalam perkenanan Tuhan. Agar keluarga kami menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati dan jadi berkat. Keluarga yang patut untuk menjadi saksi bagi keluarga-keluarga yang lain. Agar sebanyak mungkin orang, keluarga-keluarga mereka juga dapat dimenangkan bagi kerajaan Kristus di muka bumi ini. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan urapi hati kami. Dan urapi hamba-Mu yang sederhana ini menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Secara khusus boleh kami bersama-sama menerima menjadi remah dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan yang menantikan Tuhan semuanya berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada pada saat ini, di mana kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan melalui live streaming pada hari ini. Khotbah pada saat ini mengambil sebuah topik, yakni membangun keluarga yang kokoh dan harmonis. Sekali lagi, membangun keluarga yang kokoh dan harmonis. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih dalam Tuhan, membahasakan topik ini, saya akan membagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang membangun keluarga. Kedua, keluarga yang kokoh. Dan yang ketiga, keluarga yang harmonis. Nah, kita semua khususnya yang sudah berumah tangga atau berkeluarga, tentu mendambakan bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dan keluarga yang harmonis, bukan? Nah, baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, semua kita pasti merindukan hal itu. Karena itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan belajar dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang bagaimana
membangun keluarga Kristen khususnya, ya. Ini keluarga Kristen yang kokoh dan harmonis. Yang pertama, tentang membangun keluarga, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada kata keluarga. Nah, apa definisi daripada keluarga itu? Saya mengambil dua hal tentang definisi atau pengertian keluarga. Yang pertama, keluarga dalam pengertian umum. Dan kedua, keluarga dalam pengertian iman Kristen. Keluarga dalam pengertian umum adalah suatu persekutuan dua individu atau lebih yang mempunyai suatu ikatan cinta kasih dalam suatu pernikahan dan ikatan darah, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu? Sedangkan definisi keluarga dalam konteks keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini definisi tentang keluarga. Yang pertama tadi keluarga secara umum, dan yang kedua keluarga dalam konteks keluarga Kristen. Tentu saya sedang berbicara di depan banyak keluarga Kristen, karena kita ada dalam live streaming ibadah Gereja Bethel Indonesia atau GBI Kana ini. Itu tadi tentang keluarga. Dan bagaimana membangun keluarga, khususnya keluarga Kristen. Membangun keluarga, khususnya keluarga Kristen, harus dilandasi. Dilandasi dengan apa, Bapak Ibu? Dilandasi dengan prinsip atau keyakinan yang benar bahwa keluarga atau rumah tangga yang ideal, ya, keluarga atau rumah tangga yang ideal itu hanya boleh dibangun melalui sebuah proses. Proses apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu proses perkawinan yang sah, proses perkawinan atau pernikahan yang resmi, baik secara agama maupun negara. Katakan amin. Mengapa, Bapak, Ibu, Saudara? Mengapa harus demikian? Karena Tuhan Allah lah yang membentuk keluarga di dunia ini dan sekaligus memberi mandat kepada manusia untuk membangun keluarga melalui sebuah proses yang tadi saya katakan, yaitu proses perkawinan atau proses pernikahan. Ya, kita mengerti tentang cerita dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan menciptakan manusia. Yang disebut dalam kitab Kejadian itu adalah Adam dan Hawa. Nah, dari sinilah bermula keluarga-keluarga, rumah tangga di dalam dunia ini. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, mari Bapak Ibu Saudara kita akan buka firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, yakni manusia, berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman Tuhan. Ya, di situ disebut Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan mereka, lalu diberi mandat untuk mereka melakukan apa yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan, membangun sebuah rumah tangga, beranak cucu. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Di luar itu, di luar proses perkawinan atau pernikahan, Bapak Ibu, atau tanpa proses perkawinan pernikahan yang sah, maka bukanlah keluarga ideal. Sekali lagi, bukanlah keluarga yang ideal seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan perintahkan menurut iman Kristen. Saya berharap bagian pertama ini bisa kita mengerti bersama tentang membangun keluarga. Ya. Saya masuk ke poin yang kedua. Setelah membangun keluarga, tentu kita tidak ingin membangun keluarga yang kacau, yang berantakan, ya. Tetapi keluarga yang kokoh dan harmonis. Tentang keluarga yang kokoh, Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan dan tertarik akan satu kata ini, yaitu kata kokoh. Menarik sekali. Tentang kokoh di sini ada sebuah definisi yang saya bisa tangkap. Ada pengertian yang saya bisa tangkap dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kokoh di sini adalah tangguh. Kedua, utuh. Dan saya merangkum tangguh dan utuh itu menjadi satu kalimat, yaitu tidak mudah rapuh. Sekali lagi ya, kokoh itu adalah tangguh dan utuh atau tidak mudah rapuh. Jadi keluarga yang kokoh itu artinya keluarga yang tidak mudah rapuh. Haleluya. Keluarga yang kokoh di sini dalam pengertian keluarga yang tahan godaan. Keluarga yang tahan cobaan. Persoalan apapun, besar maupun kecil, yang terjadi di dalam keluarga sudah pasti berpotensi untuk menjadi sumber godaan, untuk menjadi sumber cobaan terhadap kekokohan sebuah keluarga. Nah, kita harus mengerti hal ini. Persoalan apapun, kecil maupun besar, berpotensi memang menjadi godaan, pencobaan untuk keluarga yang kokoh. Lalu bagaimana keluarga kita tetap kokoh? Itu persoalannya Bapak Ibu. Ya, saya tahu bahwa semua kita pasti menanyakan hal ini. Bagaimana sih keluarga kita supaya tetap kokoh? Keluarga tetap kokoh adalah bergantung pada sejauh mana sih seisi keluarga kita memelihara keintiman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Di mana masing-masing pribadi menghidupi doa-doa hariannya, serta perenungan-perenungan akan firman Tuhan hari lepas hari, dan bersama-sama dalam keluarga beribadah kepada Tuhan.
baik di rumah maupun di gereja. Dalam konteks sekarang ini kita tahu ada anjuran massal secara nasional, khususnya di negeri kita, untuk stay home, di rumah saja. Tetapi tidak membatasi kita untuk bisa beribadah, bisa berdoa, bisa merenungkan firman Tuhan, walau di rumah bersama dengan keluarga kita. Katakan amin. Nah, tentu kita berharap dan terus berdoa supaya situasi seperti ini akan cepat berlalu dan kita bisa segera beribadah secara komunal di tempat-tempat ibadah di gereja kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi keluarga kita untuk bisa tetap menjadi keluarga yang kokoh bergantung pada sejauh mana kita bersama isi keluarga kita itu memelihara keintiman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita menghidupi doa harian kita. Jangan lupa perenungan firman Tuhan setiap hari dan bersama keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Nah, tentunya seiring dengan komitmen bersama untuk hidup dalam ketaatan. Untuk hidup dalam ketaatan, kepatuhan akan kehendak Tuhan yang pastinya akan menjauhkan keluarga kita dari kerapuhan. Khususnya di saat-saat menghadapi persoalan hidup yang makin pelik. Apalagi di masa pandemi corona global dan nasional sekarang ini, ya, dengan segala dampak buruk yang ditimbulkannya, baik masalah kesehatan ataupun ekonomi keluarga, sehingga banyak keluarga yang terancam bahaya stres dan depresi. Bapak Ibu, kita perlu belajar dari firman Tuhan ini. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Dikatakan demikian ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, tanpa pondasi. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, dari ayat-ayat ini kita menemukan 3 hal. Ya, sekalipun memang Tuhan dalam ayat ini, khususnya Tuhan Yesus, ya, sedang mengecam banyak orang saat itu. Mengapa mereka berseru, menyerukan nama Tuhan, 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 berdoa maksudnya. Tetapi Tuhan mengecam seiring dengan doa-doa mereka itu, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ada 3 hal. Berseru itu artinya berdoa. Ya, mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, itu berarti merenungkan firman Tuhan. Kitab suci kita, Alkitab, Injil. Yang kita renungan, tetapi harus juga diiringi dengan kepatuhan, ketaatan, melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Juga dalam Yosua pasal 24 ayat 15 bagian B, ini sebuah komitmen, ya, komitmen yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Yosua. Kita tahu dia adalah panglima perang Israel. Ya, ketika itu mereka menghadapi musuh yang luar biasa
ya, dan tantangan yang luar biasa dalam peperangan, tapi juga tantangan untuk sebuah pilihan, mau taat kepada Tuhan atau menuruti kemauan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yosua 24:15b ini, komitmen Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya berharap ini juga menjadi komitmen kita bersama. Komitmen Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga masing-masing kita. Suami, istri, anak-anak, seisi rumah tangga kita, mari miliki komitmen yang sama dengan komitmen Yosua. Untuk kita beribadah hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Ini bagian yang kedua. Bagian ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Tadi tentang membangun keluarga, kemudian membangun keluarga yang kokoh. Yang ketiga ini membangun keluarga yang harmonis. Ya, saya tertarik dengan satu kata yang disebut dengan harmonis. Bapak Ibu pernah tahu kan alat musik yang disebut harmonika itu mengambil dari satu kata ini, harmonis. Ya, harmonika itu lubangnya banyak, ya, terdiri dari dua bagian atas dan bawah. Dan masing-masing punya notasi, ya, dan ketika pemain harmonika ini memainkannya akan terdengar suara yang indah, perpaduan notasi yang luar biasa. Ya, harmonis ini artinya apa? Saya menangkap sebuah pengertian tentang satu kata harmonis ini adalah seirama atau selaras. Sekali lagi, seirama atau selaras. Keluarga yang harmonis di sini dalam pengertian seirama atau selaras dalam menjalankan fungsi dan peranan dalam hidup berkeluarga. Yaitu antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain sesuai kaidah atau norma kitab suci Injil kita tentunya, karena saya sedang berbicara tentang keluarga Kristen. Keluarga mesti mampu berfungsi sebagai tempat yang aman. Aman untuk apa Bapak Ibu? Aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan, di mana di dalamnya ada ikatan cinta kasih yang nyata, yang real, yang konkret, yang bisa dirasakan, bisa dinikmati satu sama lain, saling memberi perhatian satu sama lain dalam anggota keluarga, ya, saling berbagi perlindungan, ya, saling protek satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ada ketersalingan di sini, keterhubungan di sini yang tidak bisa terpisah satu dengan lain dari apa yang disebut dengan keluarga. Suami dan istri saling terhubung, orang tua anak saling terhubung, ya, anak satu dengan yang lain, saudara satu dengan yang lain juga saling terhubung, saling connect. Ya, sehingga pentingnya Bapak Ibu di dalamnya, ya, ada apa yang disebut dengan ikatan cinta kasih. Cinta kasih yang nyata, yang bisa dirasakan bersama. Lewat apa? Lewat berbagi perhatian, lewat saling memberikan perlindungan satu dengan lain. Bapak Ibu Saudara, keluarga juga mesti mampu berfungsi sebagai tempat jawaban atau solusi terhadap setiap persoalan yang terjadi di dalam negerinya sendiri, ya, di dalam keluarganya sendiri. Karena memang tidak ada keluarga yang steril, ya, tidak ada, bukan, keluarga yang steril dari persoalan apapun, ya, dari persoalan kecil maupun besar. Setiap keluarga Kristen, ya, demikian juga kita memang selama hidup dalam dunia tidak bisa memang terhindar dari apa yang disebut dengan persoalan, dengan masalah apapun itu, Bapak Ibu. Tetapi keluarga di dalamnya harus bisa berfungsi sebagai tempat jawaban, solusi, ya, terhadap persoalan terjadi dalam kehidupan masing-masing anggotanya. Kalau tidak demikian, maka mungkin anak bisa mencari jawaban di luar keluarganya, ya. Istri bisa mencari jawaban di luar keluarganya. Suami bisa mencari jawaban di luar keluarganya. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak diharapkan bisa terjadi. Sesuatu yang bisa merusak tatanan dalam keluarga bisa terjadi karena pengaruh dari luar keluarga. Karena
ada jawaban yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai kaidah kekristenan yang sudah dibangun selama ini dalam keluarga Kristen, khususnya Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kalau dalam satu keluarga tidak ada aktivitas yang nyata di dalam kasih tentang bagaimana saling memberi perhatian perlindungan, mungkin anak akan mencari perhatian di luar keluarga, anak akan mencari perlindungan di luar keluarga, dan tentunya itu akan menjadi masalah yang besar. Baik Bapak Ibu, sebab itulah keluarga juga harus siap berfungsi sebagai tempat mediasi yang komunikatif dan penuh cinta kasih. Tidak ada kehambaran atau kepura-puraan atau basa-basi. Ya, keluarga itu sesuatu yang serius dan harus juga dilakukan, diupayakan, dipelihara, dirawat. Ya, fungsi dan peranannya dikerjakan bersama-sama dengan serius juga. Ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Kolose 4 ayat 6, dikatakan demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini dikatakan penuh kasih. Ya, ada komunikasi yang penuh kasih, ada interaksi, dialog satu dengan lain dalam keluarga yang diwarnai dengan cinta kasih. Itu penting sekali untuk membuat keluarga berjalan secara harmonis. Bapak Ibu, penting juga sih sewaktu-waktu maupun secara berkala dalam keluarga Kristen kita melakukan rekreasi bersama, ya, untuk dapat mencarikan suasana yang lebih rileks dan intim satu dengan lain yang mungkin ya satu hari kemarin atau minggu yang lalu mengalami persoalan yang pelik, lalu mereka saling tegang saraf satu dengan lain, emosi memuncak dan sebagainya. Satu waktu perlu juga mencairkan suasana dalam keluarga, berekreasi bersama. Nah, terkait dalam keluarga itu ada hal yang paling esensial, yaitu perkawinan. Begitu pula hubungan seks, hubungan intim suami istri merupakan bagian dari rekreasi yang sangat diperlukan bagi keduanya. Sebab itu hubungan seks yang baik akan berdampak positif dalam membangun keluarga yang harmonis. Allah merancang seks bagi suami istri sebagai sarana untuk membangun keintiman, untuk dinikmati bersama secara terbuka dan jujur apa adanya. Suami istri yang mengabaikan peranan seks ya dalam hubungan keintiman rumah tangga itu biasanya akan menghadapi persoalan-persoalan yang merusak keharmonisan pasangan suami istri atau keluarga. Firman Tuhan dalam Kejadian 2:25 berkata, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini bicara tentang koitos, yaitu kehidupan seks sebagai suami istri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seks hanya bisa dilakukan dalam konteks perkawinan. Suami istri tidak boleh saling mengabaikan ya tentang kebutuhan, ya keintiman yang istimewa ini di antara pasangan yang satu dengan yang lain. Pasangan suami istri perlu secara bersama-sama berupaya agar apa Bapak Ibu? Agar memiliki kualitas rohani yang sepadan, agar tidak ada kesenjangan kualitas kerohanian yang terlampau jauh di antara keduanya. Dan ini penting sekali untuk menolong pasutri dalam mengatasi perbedaan pendapat ketika hendak mensikapi dinamika persoalan di tengah-tengah keluarga. Dalam hubungan suami istri Bapak Ibu Saudara, tidak boleh menggunakan asas manfaat. Apa itu? Yaitu memanfaatkan pasangan untuk kepuasan pribadi. Tetapi hubungan suami istri harus saling mendorong, saling membangun satu dengan yang lain agar apa? Agar masing-masing dapat menjadi pribadi yang saling memberi manfaat, yang dapat bermanfaat, ya, produktif sebagai pasangan. Nah, ini luar biasa penting sekali ya Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh suami memanfaatkan istri untuk kepuasan dirinya sendiri. Istri juga memanfaatkan suaminya, dimanfaatkan untuk ya kepentingannya sendiri. Kejadian 2:18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Istri berfungsi sebagai penolong, pendukung ya bagi suaminya. Tapi sebaliknya juga suami dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan demikian Bapak Ibu. Demikian juga kamu hai suami-suami,
hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Suami punya peranan yang luar biasa. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai leader dalam rumah tangga, dalam keluarga, ia harus berlaku bijaksana. Ya, terhadap istrinya, terhadap pasangannya. Istri juga berlaku sebagai penolong. Semua saling memberi kontribusi, saling memberi penguatan, saling memberikan manfaat untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Katakan amin. Saya tiba pada kesimpulan. Kesimpulan dari khotbah saya pada saat ini adalah membangun keluarga yang kokoh dan harmonis tidaklah bisa datang secara tiba-tiba. Diperlukan kiat dan kekompakan di antara anggota keluarga yang satu daripada yang lainnya. Ada keterhubungan satu sama lain yang saling andil dalam upaya bersama sebelumnya serta dampak yang terjadi kemudian. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Pesan Roh Kudus secara kuat di luar teks khotbah saya mendengar suara yang lembut Roh Kudus dalam hati saya, dalam perjalanan saya ke gereja sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Yaitu, jangan mencemari tempat tidur. Kata lainnya adalah, jangan mengotori perkawinan. Jangan menodai rumah tangga atau keluarga. Dengan apa? Dengan perzinahan, percabulan. Firman Tuhan berkata, ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, supaya tidak terjadi perceraian, kehancuran dalam rumah tangga dan perkawinan. Karena itu Bapak Saudara, setiap suami dan istri, hindari, jauhi, dan tolak bujukan setan, godaan iblis untuk melakukan apa yang disebut dengan perzinahan, perselingkuhan apapun itu, ya, keintiman di luar suami istri adalah perzinahan dan itu bisa merusak rumah tangga harmonis. Saya memberikan tugas untuk semua kita terkait dengan firman Tuhan ini. Tentukan jam-jam doamu setiap hari di dalam keluarga, waktu mesbah keluargamu pekan demi pekan, bulan demi bulan, ya. Bapak Ibu Saudara, pentingnya mesbah keluarga. Lalu luangkan waktu bersama untuk saling berdialog secara terbuka dan mensolusikan persoalan apapun bersama dengan keluarga kita sendiri. Tuhan beserta kita, Immanuel. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan bersama-sama, Yesus, yes, yang ku pegang teguh. Nyanyikan bersama-sama, ku rindu setiap waktu. Bila ini keluar dari hati kita yang paling dalam, kita rindu bersama-sama dalam keluarga kita untuk hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang kita baru saja dengar bersama-sama saat ini. Mengandalkan Tuhan dengan sepenuh doa-doa kita, sepenuh iman kita. Supaya Roh Kudus bekerja dan memberkati keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dan harmonis. Haleluya. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, katakan Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Serukan bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah Jehovah Rafa, Kau Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, yang berkuasa memulihkan setiap keluarga dalam gereja Tuhan. Keluarga Kristen, keluarga kami semua. Tuhan berdaulat penuh, berotoritas atas keluarga kami, untuk menjadikan keluarga kami keluarga yang kokoh, keluarga yang tahan terhadap setiap godaan dan cobaan, keluarga yang harmonis, yang seirama, yang manis dalam keintiman bersama. Kami mempercayakan keluarga kami Tuhan, keluarga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami tolak dan kami patahkan setiap pengaruh-pengaruh jahat yang dikerjakan iblis, yang dikerjakan setan, dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan tatanan hidup keluarga Kristen yang harmonis, untuk melemahkan ketahanan keluarga Kristen kami. Kami tolak dan kami patahkan setiap intervensi kuasa iblis yang hendak menghancurkan ikatan cinta kasih dalam keluarga, keutuhan berumah tangga. Kami tolak benih-benih perceraian, benih-benih keterpisahan di antara suami istri khususnya, juga di antara orang tua dan anak, saudara satu dengan yang lain dalam keluarga. Khususnya kami memerangi roh persinahan, roh percabulan, roh perselingkuhan. Kami tolak keluar dari rumah tangga kami, dari keluarga Kristen kami, di dalam nama Yesus. Kamu terima pemulihan, kami terima pemulihan yang Tuhan kerjakan atas rumah tangga dan keluarga kami, perkawinan kami, kudus, benar, patut untuk menjadi saksi, patut terima berkat Tuhan dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ya Tuhan menumbuhkan cinta kasih yang luar biasa dalam hati suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, dan anak satu dengan yang lain, anak terhadap orang tua. Cinta kasih yang terus bertumbuh, makin mekar, makin harum, mewarnai kehidupan rumah tangga Kristen kami.
Diberkati setiap orang mengandalkan Tuhan dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman ya untuk ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 di rumah masing-masing disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu semuanya bisa menyediakannya sendiri. Dan kita akan terus dukung dalam doa untuk kita bisa bersama-sama beribadah secara offline kembali di gereja ya, supaya surat izin ibadah secara offline itu bisa segera turun dan kita bisa bersama-sama beribadah di gereja, tentunya dengan protokoler kesehatan yang diterapkan pemerintah, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, kita menjaga jarak, dan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat. Dan bagi yang kurang sehat, yang tidak sehat, misalnya ada sakit flu atau panas, itu bisa beribadah di rumah. Dan untuk lansia dan anak-anak sekolah minggu masih beribadah di rumah. Untuk selanjutnya ibadah secara online bisa kita ikuti melalui radio Sahabat Sejati di 107,7 FM atau streaming di sahabatsejati.radio12345.com atau melalui Facebook di GBI Kana dan juga YouTube GBI Kana Ungaran pada pukul 8 pagi dan siaran tunda pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan kas, diakonia, misi, persembahan perpuluhan, bisa dibawa ke gereja pada jam kerja. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada saatnya Tuhan Kau berbicara melalui sebuah peristiwa untuk mengingatkan kami, untuk menyadarkan kami sebagai gereja Tuhan. Untuk kami makin sungguh-sungguh di dalam kami mengenal Engkau. Makin sungguh-sungguh di dalam kami mengasihi Engkau, di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Di mana setiap pribadi lepas pribadi adalah orang-orang yang terus mau memberikan hidupnya, mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Mari Tuhan, lawatan-Mu atas bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami suatu pemulihan dari berbagai aspek kehidupan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin di negeri ini Tuhan, dari Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajaran para menteri Tuhan, sampai dengan RT, RW yang ada Tuhan. Mari Tuhan, biarlah mereka menyadari supaya mereka adalah orang-orang yang hidup takut akan Engkau. Ketika mereka berdiri sebagai seorang pemimpin, biarlah mereka adalah orang yang berani menegakkan keadilan, kebenaran, kebijaksanaan-Mu ditegakkan atas bangsa negeri ini ya Tuhan. Sehingga negeri ini akan mengalami lawatan Tuhan. Dan negeri ini akan mengalami suatu pemulihan, menjadi bangsa dan negeri yang makmur, yang sejahtera, yang damai, yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan mereka, setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Mari bangkitkan setiap roh kami Tuhan,
supaya kami menjadi orang-orang yang terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, yaitu amanat agung-Mu yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap pundak kami masing-masing untuk terus kami lakukan ya Tuhan. Karena inilah yang Kau mau atas setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi gereja yang terus bergerak maju sesuai dengan pimpinan Roh-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami adalah gereja yang terus memanifestasikan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, di mana setiap keluarga-keluarga terjalin suatu hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, di mana terjalin suatu hubungan yang mesra untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami rindu untuk dirikan suatu misbah bagi Engkau ya Tuhan, supaya setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Karena ketika kami terus hidup di dalam hadirat Tuhan, kekuatan yang baru Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Di dalam kami menghadapi segala problema apapun yang terjadi, kami akan tampil sebagai seorang pemenang. Karena kami terus hidup hanya mengandalkan Tuhan. Hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kemenangan itu akan kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk rencana bulan depan. Kami rindu berkumpul kembali untuk ibadah di tempat ini Tuhan. Tolong Roh Kudus beri setiap kami kemudahan untuk kami kembali bersama-sama menyatukan hati kami. Untuk terus kami memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang terus hidup dalam satu kesatuan untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan. Terima kasih untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan atas segala apa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita akan tutup di dalam doa untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk firman yang telah menjadi petunjuk bagi setiap kami. Supaya kami boleh membangun keluarga, memelihara kasih di dalam keluarga. Menjadi keluarga yang kokoh. Menjadi keluarga yang memiliki ketahanan di dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sekarang kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan cinta kasih daripada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati pada saat Kau bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluarga-Mu. Dan Tuhan membawa hidup-Mu menjadi seorang yang berhasil dan beruntung sepanjang hari. Haleluya, katakan amin.